Halo pemirsa, kembali lagi dalam Warna-Warni Kota bersama saya Revina Dewi. Dalam penyelenggaraan rapat pleno ke-6 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, salah satu keinginannya adalah pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi PTS dan PTN. Karena selama ini mereka menilai jika pemerintah seringkali menargetkan PTS. Sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam mewujudkan cita-cita pemerintah dalam mencetak SDM unggul 2020, perguruan tinggi swasta di Indonesia selama ini menilai jika pemerintah seringkali menganaktirikan PTS. Padahal hampir sebagian besar kader bangsa adalah lulusan PTS. Hal ini karena jumlah PTN yang cukup terbatas. Oleh sebab itu, dalam rapat pleno APTISI ke-6 yang diselenggarakan di Novotel Samator, Surabaya, salah satu agendanya adalah meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan untuk lebih memperhatikan PTS untuk memberikan kesempatan yang sama dengan PTN. Ya, Prof bisa dijelaskan isu apa yang diangkat dalam RPP? Ya, isu pertama yang kita mau blow up itu kita menilai 100 hari Nadiem Makarim, program-programnya, karena apa yang diminta oleh APTISI sudah dipenuhi oleh beliau. APTISI menginginkan tadinya akreditasi prodi dihilangkan, tapi sekarang diperpanjang dengan sendirinya. Itu sudah apa yang kita harapkan. Terus kemudian pembukaan program studi. Kita pengen kita otonom, ya. Alhamdulillah Mas Menteri sudah memberikan otonom. Cuma nanti kita akan koreksi beberapa yang menjadikan krusial itu tidak bisa dilakukan. Kemudian juga tentang bebas SKS dan otonom dalam 3 semester untuk mahasiswa di kampus-kampus. Selama 3 semester bisa magang, bisa studi di luar kampus dan studi di luar prodi. Ini yang juga akan nanti dibahas. Ini yang menarik ya untuk kita bicarakan. Juga termasuk nanti kita akan bicarakan tentang roadmap. Karena perguruan tinggi di Indonesia, pendidikan tinggi Indonesia itu belum ada roadmap-nya. Itu juga sedang kita akan coba berikan masukan-masukan tentang roadmap kurang lebih 20-30 tahun Indonesia harus bagaimana. Dan juga kita akan membicarakan tentang pajak, ya, pajak perguruan tinggi, karena negara-negara maju itu perguruan tinggi pendidikan itu tidak kena pajak. Nah, terus bagaimana kita akan bisa perguruan tinggi bisa mencetak keinginan Pak Jokowi melahirkan SDM unggul yang kita akan penuhi di 2045, 100 tahun Indonesia, di mana bonus demografi kita ada sekitar 45% anak-anak usia milenial dan generasi Z nanti kurang lebih di angka 70% di 5 tahun berikutnya. Nah, perguruan tinggi harus mempersiapkan apa saja menghadapi era digital, era disruption yang tentu harus dipikirkan. Sampai detik ini kita belum punya roadmap, gitu. Kira-kira itu. Perguruan tinggi negeri maupun swasta harus mempersiapkan. Karena kebijakan beliau itu sangat luar biasa, memangkas banyak regulasi yang selama ini sangat memberatkan, sangat menghambat perkembangan. Pertama. Kedua, beliau juga tidak meninggalkan hal-hal yang sangat mendasar juga tentang pendidikan karakter, tentang iman dan takwa yang kita bisa lihat di regulasi beliau, termasuk memangkas kebijakan-kebijakan mahasiswa zaman milenial ini kan males ya kalau disuruh di kelas terus satu arah gitu. Beliau memberikan kebijakan sekian semester bisa magang di luar, bisa mengadakan kegiatan keluar yang diakuin sebagai SKS. Kan luar biasa. Jadi anak-anak juga diajarin bagaimana dia sudah apply ilmu yang dia dapat di. Melihat potensi mahasiswa saat ini bagaimana? Luar biasa. Sekarang lihat startup itu kan anak-anak muda semua. Saya baru rapat dengan Ibu Miranda Gultom. Dia menyampaikan ada satu startup yang akan keluar dalam waktu dekat. Bukan startup tapi unicorn yang pegawainya 200 anak-anak muda milenial. Ya. Umurnya antara 20 sampai 23 tahun.
Yang mereka bekerja bisa di lantai, di taman, dimanapun dengan komputer. Ya. Dan mereka itu nanti akan mengeluarkan satu produk luar biasa yang nanti akan keluar dari Indonesia lagi selain yang sudah ada sekarang seperti Gojek. Ini salah satu yang membuat anak-anak milenial itu terus dia berinovasi. Anak muda tuh nggak bisa kita batasin dengan hal nanti dia kreativitasnya terbelenggu. Ya, inilah satu hal yang luar biasa di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Selain itu, dalam hal ini juga dibahas mengenai kebijakan-kebijakan baru agar para mahasiswa PTS bisa lebih leluasa dalam menempuh program studinya. Seperti pemberian izin magang di semester awal sehingga mereka bisa memiliki skill yang dibutuhkan di dunia kerja dan masih banyak lagi. Yonas Bernard, Nanang Sutrisna, Alfian, Surabaya TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warna-Warni Kota. Saya Revina undur diri, sampai jumpa dan salam Surabaya TV.